Hey guys, video ini saya akan sharing kamu strategi investasi saham apa aja yang bisa kamu terapkan di portfolio kamu. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Kamu sekarang klik video ini kan mungkin sekarang kamu lagi pengen coba untuk menginvestasi nih, ataupun kamu sudah investasi saham tapi nggak ngerti asal ikutan aja, sehingga kamu sekarang lagi lost. Nah, kamu pengen cari cara untuk coba jadi profit lagi ya. Nah, ini saya ada sekedar tips buat kamu, bagi kamu yang mau mulai investasi ataupun udah investasi. Kamu pertama harus menghindari resiko dan bersikap realis. Maksudnya apa? Kamu kalau baru belajar investasi, kamu tuh jangan terlalu berharap kamu bisa langsung dalam waktu yang singkat, langsung bisa beruntung atau profit ratusan %. Karena kalau perlu kamu tahu, si Warren Buffett, kakek legend investasi, dia sendiri aja per tahun dalam keuntungan portfolio sahamnya itu sekitar 23%. Nah, kalian harus bisa berpikir panjang nih, bahwa investasi itu adalah perjalanan yang long term, dan kita melakukan investasi itu bukan hanya sekilas untuk mendapatkan short term gains ya. Dan juga kamu perlu mengenal namanya compound interest. Artinya apa? Contohnya sekarang kita melakukan investasi nih yang pada awalnya modal itu kita panggilnya adalah principal sum-nya. Nah, setelah kita investasi tersebut uangnya akan menghasilkan bunganya lalu kita investasikan lagi. Kita jangan langsung take profit untuk pergi hedon ya, kita investasikan kembali lagi sehingga investasi awal semula akan semakin besar dan akhirnya dia akan memproduce bunga yang lebih gede gitu. Strategi pertama yaitu adalah kita harus start early, kita harus mulai dari awal. Sini saya kasih dua komparasi dulu. Pertama, si Tomo, dia sekarang umurnya 20 tahun dan dia investasi per tahun yaitu adalah 3 juta rupiah. Dan asumsi pertumbuhan investasinya 10% per tahun. Dan pada usia 50 tahun, portfolio Tomo sudah menjadi 493 juta ya. Ini sangat lumayan. Nah, orang kedua yaitu adalah si Tony. Umurnya 30 tahun, investasi per tahunnya 3 juta, asumsi pertumbuhan sama juga 10% per tahun. Tapi pada usia 50 tahun, portfolio Tomo dia hanya menjadi 171 juta. Nah, kalian bisa lihat perbandingan waktu mereka investasinya hanya perbedaan 10 tahun, tapi nominal mereka tuh perbedaannya jauh banget. Inilah namanya compound interest. Kita harus mulai dari awal dulu, seawal mungkin. Nah, kita pasti tanya nih, wah kalau bisa tahu, kenapa dulu SD langsung nggak investasi aja? Nah, tenang. Mungkin kamu kan udah nggak bisa balik waktu, tapi mungkin kalau kedepannya kamu punya anak, kamu bisa langsung ajarin dia untuk bisa mulai dari awal. Kamu bisa rekomendasi channel ini ke dia ya. Dan kalian harus tahu, yang tadi mereka itu investasi kan anggapannya hanya per bulan 250.000 loh. Coba bayangin kalau kamu bisa taruh lebih lagi, itu angkanya akan jadi lebih besar. Strategi kedua yaitu adalah snowball effects. Itu sama juga kayak compound interest-nya tadi, berkaitan. Jadi semakin kita gulung investasi kita, bunganya, dan kita investasikan kembali lagi, dan dia akan efeknya semakin besar. Mungkin pada awal kamu investasinya mungkin hanya dalam jumlah sedikit, dan dia memproduksi bunganya tuh mungkin nggak terlalu terasa ya. Tapi coba kamu bayangin dalam jangka waktu yang panjang, 5 tahun ke atas. Jadi anggapan macam snowball gitu, pada awal tuh masih kecil. Dan semakin investasi per tahun ke tahun, dia akan semakin besar uang kita, portfolionya ya. Dan pada akhirnya, kalau udah jangka waktu yang panjang, mungkin 20 tahun, 30 tahun, saat kamu mau ambil uangnya untuk menikmati, itu sangat besar. Nah, dan saya mau kasih tahu juga nih, kamu kan mungkin tanya, kira-kira investasi saham ini di mana aja nih? Nah, saya bisa kasih tahu ada beberapa aplikasi. Pertama, kamu bisa menggunakan Poems. Dia tuh merupakan aplikasi dari Philips Securitas. Kedua, kamu bisa investasi di Indo Premier. Ketiga, kamu bisa investasi di aplikasi Ajaib. Nah, kalau mau investasi di Ajaib, kamu bisa menggunakan kode referral saya. Strategi ketiga yaitu adalah dollar cost averaging. Jadi kita per bulan jika udah dapat gaji nih, kita langsung ingat untuk sisihkan sebagian uang untuk diinvestasi ke saham yang kita pilih ya. Jadi strategi ini kita nggak perlu seperti harus timing the market atau prediksi marketnya tuh sekarang lagi down, lagi bear market atau bull market. Karena nggak ada manusia yang bisa prediksi bahwa harga sahamnya akan naik atau turun. Tapi kalian harus ingat, pada jangka waktu yang panjang secara data historis, saham akan terus naik. Kalau secara IHSG-nya dan kita memilih perusahaan yang betul ya. Jadi ingat, memilih perusahaan betul lalu kita menggunakan strategi dollar cost averaging aja. Dan kita per bulan investasi terus uang kita ke dalam perusahaan tersebut. Dan dalam jangka waktu yang panjang, uang kita akan bertambah banyak. Strategi keempat itulah kita jangan ikut FOMO atau disebut fear on missing out. Mungkin kita sekarang lagi lihat teman-teman kita nih, gak tahu ikut saham gorengan yang gak jelas, atau mungkin ikut saham yang dipromosi oleh influencer ataupun teman yang lainnya. Dengan kata kutip mungkin bisa cuan ratusan %. Nah, kalian harus ingat,
kalian tuh melakukan investasi, kalian harus investasi ke dalam perusahaan-perusahaan yang kalian kenal, ataupun kalian harus mengerti dulu konsep investasi ini apa aja. Kalian jangan asal cemplung aja, nanti kamu malah tenggelam pula. Strategi 5 yaitu adalah kita harus melakukan analisa fundamental dan teknikal. Jadi itu maksudnya analisa fundamental adalah yaitu merupakan sebuah teknik analisis saham yang berfokus pada beberapa faktor. Yaitu adalah kita bisa perhatikan di bagian kinerja perusahaan, kita bisa lihat di mana, di bagian laporan keuangan, lalu tata kelola perusahaannya, dan persaingan usaha, industri, dan keadaan ekonomi mikro dan makro. Dan untuk teknik ini, kita tuh harus sering follow up news ya, ataupun berita. Kedua, yaitu adalah analisis teknikal. Jadi, ini suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume sahamnya. Strategi keenam, yaitu adalah diversifikasi. Jadi, sesuai kata pepatah legend, kita jangan menaruh semua telur di satu keranjang aja. Kita tuh perlu sebarkan ya ke beberapa portfolionya bila kita masih belum ngerti. Kalau di saham, kita bisa diversifikasi ke beberapa sektor perusahaan ataupun sektor industri. Dikarenakan kita nggak tahu atau prediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, seperti sekarang ada COVID nih. Siapa sih yang bisa prediksi pada sebelumnya banyak sektor yang mengalami penurunan tajam? Dan ada beberapa sektor yang walaupun ada terdampak COVID, mungkin ada penurunan, tapi ada tingkat rebound-nya atau tingkat pemulihannya sangat cepat. Contohnya seperti sektor perbankan. Dan untuk metode investasi saham yang secara diversifikasi ada beberapa, yaitu adalah kalian bisa pilih beberapa sektor, kalian bisa pilih juga dengan saham blue chips ataupun saham yang kapitalisasinya berbeda-beda. Nah, saya mau cerita juga nih tentang saya sendiri, investasi sahamnya apa aja. Untuk saya personally, kalau diversifikasi itu bisa digunakan konsepnya untuk total overall portfolio kamu ya. Jadi gak hanya saham. Mungkin untuk keuangan saya sendiri, saya tuh kalau investasi ke saham itu hanya investasi ke beberapa emiten doang yang saya mengerti dan saya percaya ya. Dan keuangan saya gunakan untuk apa lagi? Saya investasi atau diversifikasi ke pertama, obligasi pemerintah yang aman. Jadi itu setiap bulan ada produce cash flow. Lalu kedua, yaitu adalah P2P lending. Sama juga dengan bunga dapat 10% sampai 12% per tahun, itu merupakan salah satu sumber cash flow yang sangat bagus buat saya. Dan ketiga, itu adalah indeks saham Amerika S&P 500. Jadi itu saya cari aman ya. Dan juga ada beberapa dana darurat yang saya simpan di bank. Karena setiap bulan saya ada mencatat kas masuk dan kas keluar secara pribadi ya. Nah, sekarang kamu udah tahu nih cara investasi dari awal. Ayo kita bisa langsung mulai investasi saja.